Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada sore hari ini kita membahas lagi dan membaca lagi serta akan mendengarkan kisah perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di hari ini kisah kedua. Setelah kisah pertama, kisahnya istri Nabi Adam, Hawa. Sekarang kisahnya Imra'atu Imran, istrinya Imran, ibunya Maryam. Yang mana Maryam itu nanti akan datang insya Allah di pertemuan yang kedepannya. Kisahnya Maryam. Ini anaknya, ini ibu dan ibu dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Hari ini kita akan membahas dulu kisah dari neneknya Isa alaihissalatu wassalam, istri dari Imran. Kisah yang kita akan baca ini, kisah istri dari Imran, ibunya Maryam. Kita akan ambil di yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat Ali Imran, surat terkait dengan keluarga Imran. Di surat Ali Imran ayat 33 sampai 37. Kita akan membaca kisahnya istri dari Imran ini dengan membaca surat Ali Imran ayat 33 sampai 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Id qalat imra'atu Imran, ini awalnya. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini ayat yang sangat agung, menyebutkan sedikit dulu tentang Adam, kemudian Nuh, Al-Ibrahim, Al-Imran. Kata Allah, Innallaha, sesungguhnya Allah, istofa Adam, telah memilih Adam sebagai manusia pertama. Sebagai bapak
dari seluruh manusia termasuk kita. Allah memilih Adam. Wa Nuhan. Setelah generasi Adam panjang, Allah memilih Nuh, Rasul pertama. Rasul pertama. Wa ala Ibrahim, dan Allah pilih keluarga Ibrahim. Ibrahim memiliki 2 orang anak, Ishak, Ismail. Dari keturunannya Ibrahim ini dipilih para nabi dan para rasul. Dari keturunan Ishak, nabi, kemudian Yakub memiliki 12 keturunan nabi, dan keturunan-keturunannya adalah nabi dan rasul Allah. Jadi Allah pilih Ibrahim, keluarga Ibrahim. Wa ala Imran, dan Allah pilih keluarga Imran. Alal alamin, Allah lebihkan mereka di atas alam manusia saat itu. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Sebagai keturunan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Karena manusia itu memiliki keturunan dari kalangan manusia. Manusia menikah dengan manusia, tidak menikah dengan jin. Tidak menikah dengan jin. Idh qalat imra'atu Imran, wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Idh, ingatlah ketika, di sini awal kisahnya. Penyebutan istri dari Imran. Ketika berkata istri dari Imran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam sejarah istri dari Imran ini bernama Hannah bintu Fakud. Dia seorang perempuan yang solehah di masanya. Dan kisahnya terkenal ya. Imran dan istrinya ini, Hannah ini, dia sudah berumur tua, lanjut usia, belum punya keturunan. Tapi dia selalu berdoa kepada Allah supaya diberikan keturunan. Di antara ucapannya, ketika dia diberi keturunan oleh Allah di masa tuanya itu, dia berucap dengan ucapan yang mulia ini. Idh qalat imra'atu Imran. Ketika istri dari Imran berkata, Inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Sungguh saya, ya Allah, menadarkan kepadamu bahwa anak yang saya kandung ini, wujud kesyukurannya ini, karena lama baru punya anak, bahkan sampai usia lanjut, baru punya keturunan, baru hamil, maka karena senangnya, wujud kesyukurannya kepada Allah, dia bernadar. Dia berkata, saya nadarkan kepadamu bahwa apa yang ada dalam perutku ini muharraron, akan menjadi pelayan, yaitu di Baitul Maqdis. Karena mereka tinggal di Baitul Maqdis, di Palestina. Karena masuk dari keturunan Israel. Jadi Imran ini masuk keturunan Israel, keturunan Yakub. Keturunannya Yakub. Dari turun-temurun, Baitul Maqdis itu dihuni oleh Bani Israel. Sebelum diambil alih oleh Islam. Waktu masanya Umar ibn Khattab, dia taklukkan.
dan menjadi kekuasaan kaum muslimin. Jadi dari dulu dipegang oleh Bani Israel, keturunannya Yakub. Jadi ini seorang perempuan soleha ini, istri dari Imran, ketika dia mengandung, dia hamil, dia bernadar kepada Allah. Ya Allah, saya nadarkan ini anak yang saya kandung murni untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis. Muharrara, fataqabbal minni, terimalah dariku nadarku ini. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Cuman masalah setelahnya. Falamma wadu'atha, tatkala dia lahir, tentunya dulu kan orang tidak tahu apa yang dia kandung, laki atau perempuan. Beda sekarang. Beda sekarang. Kita jauh sebelum lahir sudah tahu dengan kecanggihan sekarang ilmu kesehatan. Kita sudah tahu yang lahir laki-laki atau perempuan. Tentunya dia tahu kapan. Dari kedokteran, dia hanya bisa tahu setelah kehamilan itu sudah 3 kali 40 hari. 3 kali 40 hari. Kalau ada dokter hamil baru 40 hari atau baru 2 kali 40 hari yaitu 80 hari, atau sebelum 3 kali 40 hari dia bilang ini perempuan, ini laki-laki, bohong. Tidak ada yang tahu sebelum itu. Kita bisa tahu itu setelah 3 kali 40 hari. Setelah 3 kali 40 hari usia kandungan. Usia kandungan. Iya. Cuman ini ibunya Maryam, istri dari Imran, tidak tahu yang dia kandung itu apa. Tapi dia sudah bernadar. Dia sudah bernadar. Saya nadarkan isi perutku ini untuk menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Tapi tatkala lahir, ternyata yang keluar perempuan. Itulah Maryam. Maka dia berkata, qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Rabb, ternyata saya lahirkan perempuan. Kan dia sudah bernadar bahkan menjadi pelayan Baitul Maqdis. Nah, perempuan tentunya tidak bisa jadi imam di masjid. Karena perempuan tidak bisa jadi imam. Tidak sebebas laki-laki di masjid. Maka dia berkata, saya melahirkan perempuan. Wallahu a'lamu bima wadu'at. Dan tentunya Allah tahu apa yang dia lahirkan. Allah tahu sudah saat dia mengandung. Bahkan Allah tahu sebelum dia mengandung. Karena Allah lah yang menetapkan takdir siapa yang ada di kandungan kita. Laki-laki atau perempuan. Jadi Allah tahu siapa yang dia kandung. Walaisa dzakaru kal unsa, dan sesungguhnya laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Beda kekuatan dan beda secara tabiat. Perempuan memiliki hal-hal yang tentunya tidak sama dengan laki-laki yang membuat dia berhenti beribadah kepada Allah. Dia hamil, haid, nifas, sehingga beda dengan laki-laki. Maka dia bilang, laki-laki, perempuan tidaklah sama. Laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Tapi dia lanjut, sungguh, saya menamakannya dengan Maryam. Saya menamakan, apa yang saya lahirkan ini dengan Maryam. Yang mana Maryam dalam bahasa Palestina, ya, bahasa Ibrania itu bermakna berarti abidah, hamba. Seorang menghambakan diri kepada Allah. Itu arti Maryam. Seorang hamba yang selalu menghambakan diri kepada Allah. Saya kasih nama Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim.
Saya memohon perlindungan untuknya serta anak keturunannya kepada Engkau ya Allah dari setan yang terkutuk. Maka karena dia berniat baik, dia bernadar untuk ketaatan terhadap apa yang ada dalam kandungannya. Fataqabbalaha rabbuha, maka Robnya menerimanya. Biqabulin hasan, dengan penerimaan tentunya yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga anak itu dengan baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan setelah meninggal orang tuanya, dia menjadi anak yatim, dia pun dibesarkan oleh Zakaria pamannya. Dari Zakaria itu pamannya. Dan nanti juga Zakaria juga mandul sampai usia tua, dia juga berdoa kepada Allah. Sehingga juga dikasih keturunan yang bernama Yahya. Itu tentunya bukan yang kita mau kisahkan. Ini kisah dari istrinya Imran ini. Jadi dia dipelihara dan dijaga oleh Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Zakaria masuk kepada Maryam yang ada di mihrab, tempat ibadahnya Zakaria. Wajada indaha rizqa. Dia mendapati Maryam sudah punya rezeki sendiri. Ada rezekinya. Turun dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, dia bertanya, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hada, dari mana kamu dapat? Qalat, maka Maryam menjawab, huwa min indillah, ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Tanpa batas. Kisah ini Masya Allah, kisah terbaik di Quran setelah Hawa. Bagaimana Hawa bertobat, diterima oleh Allah tobat. Setelah jatuh dalam kesalahan. Ini ibunya Maryam. Dia disebutkan dalam sejarah termasuk Al-Bait Al-Mubarak, rumah yang berberkah dari keturunannya Bani Israel, keturunannya Yakub. Dia karena ini keturunan dan keluarga baik, disebutkan oleh Allah di Quran kisahnya supaya kita ambil pelajaran. Supaya kita mengambil pelajaran dari kisah ini. Adapun pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini, pertama, tentunya kita hendaknya selalu meminta kepada Allah untuk meminta keturunan, tapi tidak cukup hanya keturunan. Keturunan yang soleh. Seperti permintaannya istri dari Imran ini. Hannah. Dia meminta keturunan, tapi keturunan yang soleh. Bukan hanya sekedar anak. Tidak boleh kita berdoa, ya Allah beri saya anak. Tidak. Harus lanjut, anak yang soleh, bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Juga di dalam kisah ini terdapat dalil bahwa perempuan itu tidak sama dengan laki-laki. Dan ini membantah orang-orang mengajak dari barat bahwa kita harus menyamakan laki-laki dan perempuan. Islam tidak. Islam tidak menyamakan laki-laki dan perempuan. Di beberapa hal. Di beberapa hal. Karena Allah sebutkan di Quran ini, laisa dzakar kal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Tidak boleh kita menandingi Allah dalam hal ini. Ketika Allah sudah bilang,
Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Kita juga harus ngomong begitu. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Kemudian faedah berikutnya. Di sini terdapat pelajaran bahwa yang bertanggung jawab memelihara, mendidik, memberikan pelajaran kepada anak adalah ibunya, bukan bapaknya. Itu dasar tanggung jawab. Ini sudah disebutkan memang dalam syariat kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kata Nabi, al-mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha. Seorang perempuan itu adalah pemimpin di rumah suaminya, di anaknya. Jadi istrilah yang bertanggung jawab memberikan adab yang baik kepada anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, dan dialah yang bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga anaknya. Ya, bapak juga ada tanggung jawab ke situ. Cuman lebih besar tanggung jawab ibu. Tanggung jawab ibunya. Adapun bapaknya adalah kewajiban dia memberikan nafkah kepada ibu dari anaknya dan anak-anaknya. Adapun pendidikan, pengajaran adab adalah itu tanggung jawab dan haknya ibu. Haknya ibu. Kenapa? Nah, ini pertama kita dapat faedah di kisah ini. Imran laki-laki soleh, suaminya, tapi istrinya yang bertanggung jawab meminta anaknya itu. Kemudian juga dari sisi lain, haknya ibu terhadap anak itu lebih banyak daripada haknya bapak. Nanti ketika anak itu sudah besar, ketika bertentangan harus berbuat baik kepada bapak atau kepada ibu, maka dalam syariat Islam dahulukan ibunya. Didahulukan ibunya. Karena Nabi ketika ditanya oleh seorang anak, siapa yang harus saya berbuat baik kepadanya? Kata Nabi, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. 3 kali ibu. Baru ditanya, siapa lagi? Bapakmu. Jadi 3 kali ibu. Jadi perbandingan itu. Ibu 3 kali, bapak hanya sekali. Kenapa? Karena perjuangannya ibu terhadap anak itu lebih besar daripada bapak. Bapak hanya keluar kerja, pulang, dia biaya anak dan istrinya. Adapun yang bersama anak itu dari tidur sampai bangun, dari bangun tidur sampai tidur kembali, anak. Itu adalah ibunya. Adalah ibunya. Makanya hak ibu itu lebih besar daripada haknya bapak. Daripada haknya bapak. Kemudian di dalam kisah ini terdapat isyarat dari Allah bahasanya boleh kita bernadar, bahkan menadarkan anak kita itu dalam ketaatan. Boleh kita bernadar kepada Allah. Itu bentuk tentunya usaha kita. Karena kadang kalau kita tidak bernadar, kita tidak terlalu peduli nanti sama anak kita, baik atau tidaknya. Tapi kalau kita sudah bernadar bahwa ini nanti anakku akan menjadi seorang yang baik, maka kita tentunya akan berusaha bagaimana ini anak menjadi orang baik. Menjadi orang baik. Yang mana nanti hasilnya juga ke kita juga orang tua. Karena setelah kita meninggal yang berguna untuk kita adalah anak yang soleh. Jadi kita berusaha. Bahkan dari anak kita di perut. Kita sudah berusaha bagaimana dia menjadi orang baik. Ini faedah yang bisa kita ambil. Kemudian di dalam kisah ini pula
Terdapat dalil yang disebutkan oleh para ulama kita. Boleh memberi nama anak itu di hari dia lahir. Di hari lahir. Karena istri dari Imran beri nama anaknya Maryam waktu dia lahir. Boleh. Walaupun sunnahnya di hari ke-7 kalau di paling akhir ya, paling akhir. Cuma kan sekarang kadang kita sudah mau dicatat oleh dokter misalnya di pihak rumah sakit nama anak kita. Jadi boleh menamakannya saat hari lahirnya. Kemudian di dalam kisah ini pula terdapat dalil, terdapat faedah bahwa seorang ibu boleh dia yang menamakan anaknya. Walaupun itu haknya bapak sebenarnya. Haknya ayah untuk menamai anaknya dengan siapa. Tapi boleh ibunya memberi nama anaknya. Boleh. Karena di sini Imran memberikan kuasa untuk menamai anaknya. Memberikan nama, siapa yang menamakannya? Ibunya. Dia namai dengan Maryam. Dia namai dengan Maryam. Kemudian di dalam kisah ini terdapat tuntunan yang sangat bagus. Yaitu ketika kita berdoa, jangan hanya berdoa, ya Allah, beri saya rezeki. Ya Allah, beri saya keturunan. Ya Allah, beri saya ini itu. Terus kita tidak bilang, terimalah doa saya. Tidak. Lihat sini. Ketika dia sudah berdoa, dia bilang, terimalah dari saya. Di sini yang kita luput. Kadang kita cuma berdoa. Kita lupa bilang, ya Allah, terimalah doa. Sehingga kadang kita ngomong begini, saya sudah sering berdoa tapi tidak diterima-terima. Nah, kita tidak berdoa untuk diterima. Kita cuma berdoa. Kita tidak bilang, ya Allah, terimalah doa saya. Walaupun kita sudah dapat pahala ibadah. Kan kalau kita berdoa, kita sudah dapat pahala. Karena doa adalah ibadah, kata Nabi. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kalau kita berdoa, itu namanya kita beribadah. Cuman, kadang kita itu heran, kenapa belum diterima ya? Ya, kita tidak bilang diterima. Nah, di sini ada pelajaran penting. Seharusnya kalau kita berdoa, kita tambahkan, ya Allah, terimalah doa saya. Dan jangan pernah bilang, jika kamu berkehendak. Jangan. Nabi larang itu. Janganlah kita berdoa, bilang, ya Allah terimalah doa saya jika kamu berkehendak. Tidak boleh. Karena Allah tidak ada yang memaksanya. Bilang saya, ya Allah terima doa saya. Nampakkan kebutuhannya kepada Allah. Terima doa saya. Ini jangan dilupakan itu. Jangan dilupakan itu. Kemudian di dalam kisah ini kita dapat pelajaran yang disebutkan oleh para ulama bahwa solahul asl sababun li solahil far'. Baiknya asal itu akan menjadi sebab baiknya cabang. Baiknya akar nanti menunjukkan baiknya batangnya, cabang-cabangnya. Kita paham mungkin ini istilah, artinya baiknya orang tua. Itu akan menjadi sebab baiknya keturunan. Sekarang kadang kita sibuk memperbaiki anak. Anak saya Ustaz, disuruh mengaji susah sekali. Kita lupa, kita saja mengaji, tak kapan Ramadan? Nanti Ramadan baru kita cari Quran. Baru kita bilang, mengeluh, anak tidak baik. Anak tidak mau mengaji. Kita sendiri tidak belajar ngaji. Tidak. Kalau mau anaknya baik, kita dulu yang baik. Kita dulu yang baik. Lihat ini keluarga ini. Maryam baik, keturunannya. Bahkan cucunya nanti baik menjadi Nabi Allah. Menjadi Rasul Allah. Kenapa bisa baik? Karena memang ibunya Maryam sudah baik.
sudah baik. Jadi baiknya asal nanti akan menjadi sebab baiknya keturunan. Baiknya ibunya, baiknya bapaknya, itu akan menjadi sebab baiknya anak-anak kita. Akan menjadi sebab baiknya anak-anak kita. Ini yang harus kita pahami. Iya. Setelah kita baik, kemudian ternyata qadarullah anak kita tidak baik, ya qadar. Itu baru kita bilang takdir. Kan tidak selamanya orang tua baik, anak juga pasti baik. Nah, itu kan takdir lagi. Takdir lagi. Tapi minimal kita sudah berusaha. Minimal kita sudah berusaha. Kemudian pelajaran berikutnya dari kisah ini, kita dalam mendidik anak itu tidak boleh bersandar kepada diri kita, harta kita, tidak boleh. Harus minta kepada Allah. Supaya Allah jaga anak keturunan kita. Lihat ini, seorang perempuan ini, dia minta kepada Allah agar supaya Allah menjaga itu Maryam. Dia tidak bilang, alhamdulillah kami ini kan sudah soleh. Bapak bagus, istri bagus. Terus tidak berdoa kepada Allah supaya Allah menjaga anaknya. Tidak. Kita orang tua harus selalu berdoa supaya anak kita itu dijaga oleh Allah. Lihat ini. Apa kata istri Imran, ibu Maryam? Berdoa kepada Allah. Wa inni u'iduha bik. Saya meminta perlindungan kepada untuknya. Saya minta perlindungan kepadamu untuknya. Nah, ini pelajaran yang berharga sekali. Kita harus berdoa kepada Allah supaya dijaga keturunan kita. Oleh Allah. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyambulkan doanya. Dia meninggal, Pak. Ibunya meninggal, bapaknya meninggal. Jadi anak yatim. Kalau kita sekarang bilang yatim piatu. Bapak ibu meninggal. Maka dia dipelihara oleh Zakaria. Kita tahu, disebabkan kan kebaikan bapak dan ibunya, rezekinya datang sendiri. Inilah contoh nyata kejadian yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap masalahnya. Dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Lihat Maryam, Pak. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, dipelihara oleh Zakaria. Datang rezekinya sendiri dari Allah. Dari sini pula bahwa kebaikan orang tua itu menjadi sebab Allah akan menjaga keturunan kita. Allah akan menjaga keturunan kita. Dari kisah ini pula terdapat faedah besar bagi kita bahwa rezeki itu dari Allah. Rezeki itu dari Allah. Kita ini hanya melakukan sebab. Allah berfirman, "Wa fis sama'i rizqukum." Rezeki kalian itu dari langit. Kita hanya sebab keluar, cari sebab. Kalau itu memang Allah jadikan sebagai sebab, kita dapat. Tapi kalau Allah tidak jadikan itu sebagai sebab, walaupun kita usahakan bagaimanapun, tidak mungkin dikasih. Makanya setiap kita bekerja, kita hanya berharap, semoga telah tercatat di Lauhul Mahfuz, bahwa itu jadi sebab kita dapat rezeki. Itu kita hanya berharap saja. Tidak boleh kita memastikan bahwa usaha kita itu pasti ada hasil. Tidak boleh, itu terlalu berani. Itu namanya mendahului takdir. Iya, mendahului takdir. Bahkan bisa saja nanti kita akan menyandarkan rezeki itu bukan kepada Allah. Lihat sebagian orang mengatakan usaha itu
Hasil tidak mengkhianati yang kita usahakan. Enggak. Kita memang harus katakan seperti ini. Apa contoh di sini? Ketika Zakaria, ini contoh besar sekali ini. Ketika Zakaria bertanya kepada Maryam, dari mana kamu dapat ini? Apa dia bilang? Dari Allah. Dan di sini ada faedah lain juga. Ada faedah lain bagi kita kalau kita dapat sesuatu. Ada rezeki yang kita dapat. Ketika ada orang tanya, dari mana itu kamu dapat? Kita dapat itu. Jawabannya adalah dari Allah. Kalau memang kita mau mengatakan dari seseorang yang memberikan kepada kita hal itu, bilang kemudian dari si fulan. Pakai kemudian. Tidak boleh pakai dan. Apalagi kita mau bilang, dari mana ini kamu dapat? Dari fulan, langsung begitu. Tidak. Bilang dulu, ini rezeki dari Allah, kemudian dari si fulan. Kemudian. Pakai kata kemudian. Iya. Ini ajaran. Ketika ditanya, dari mana kamu dapat? Dari Allah. Ini rezeki murni dari Allah. Kemudian setelah itu, kita dianjurkan untuk bersyukur kepada orang yang menjadi sebab. Kita dapat rezeki. Kita berterima kasih kepadanya. Tapi ketika ditanya dari mana ini? Allah. Ini pelajaran yang berharga ini karena akidah. Keyakinan terkait dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Di sini pula terdapat pelajaran bagi kita bahwa kalau ada anak kita bawa sesuatu dan kita tidak tahu dari mana itu yang dia bawa, boleh kita bertanya, dari mana ini nak kamu dapat? Boleh kita bertanya. Iya. Apakah itu dari yang halal atau dari yang haram? Boleh kita bertanya. Kemudian juga di sini terdapat pelajaran bagi kita bahwa boleh kita menyesali kebaikan yang belum sempat kita lakukan sebelumnya. Ini kan ibunya Maryam, dia sudah bernadar, ini anakku nanti akan menjadi pelayan Baitul Maqdis. Ternyata perempuan yang lahir, dia, ya Allah, ternyata perempuan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Boleh kita menyesali apa yang lewat berupa kebaikan. Tidak ada masalah. Kalau luput dari kebaikan, ya Allah, luput kebaikan. Menampakkan penyesalan. Dibolehkan itu. Kemudian dalam kisah ini pula terdapat pelajaran untuk kita bahwa kesyukuran kita paling besar kepada Allah adalah ketika kita menyadari bahwa setiap rezeki yang kita dapat itu dari Allah. Itu kesyukuran terbesar ternyata. Karena kesyukuran itu ada beberapa bentuknya. Mengakui dalam hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan di dalam ketaatan. Kita amalkan rezeki itu dalam ketaatan, itu bentuk kesyukuran. Kita ucapkan alhamdulillah, itu bentuk kesyukuran. Tapi yang paling besar daripada itu adalah kita mengakui dalam hati kita bahwa ini murni dari Allah. Kita menyadarinya seperti itu. Ini lebih besar daripada mengucapkan dengan mulut dan mengamalkan dengan anggota badan. Ini Masya Allah. Kemudian juga di dalam kisah ini terdapat anjuran untuk menjaga anak yatim. Bahkan dalam syariat kita sangat dianjurkan. Bahkan dijanjikan pahala
Ana wa kafilul yatim kahatain. Saya dan penjaga anak yatim, penjamin anak yatim seperti ini. Itu beliau sebutkan dua jarinya. Yaitu jaraknya dekat. Jaraknya dekat. Kemudian di dalam kisah ini pula terdapat pelajaran untuk kita bahwa yang paling berhak memelihara dan menjaga anak yatim itu adalah omnya atau tantenya, saudara dari ibu atau saudara dari bapaknya. Saudara dari ibu atau bapak. Itu yang paling bertanggung jawab untuk mendidik anak yatim. Iya. Dan di sini pula terdapat faedah untuk kita semua bahwa di penutup ayat ini, karena Allah Subhanahu wa taala katakan, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Ini menunjukkan bahwa yang membagi rezeki itu Allah. Bukan kita, bukan manusia. Allah yang membagi rezeki itu. Apa yang kita dapat hari ini, itulah bagian tak yang dibagikan oleh Allah. Allah sudah tegaskan di Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagikan di antara mereka rezeki mereka, di antara mereka di kehidupan dunia ini. Jadi Allah bagi. Jadi kalau ada di antara kita yang kaya, itu memang yang Allah bagikan untuknya. Ada yang tidak terlalu kaya, pertengahan, itu juga bagian yang Allah bagikan untuknya. Ada yang miskin, itu juga bagian. Makanya para sahabat itu secara turun-temurun sampai masa kita sekarang ini dari orang-orang yang kuat keyakinannya di dalam perkara agama, rodina, mereka selalu berkata, rodina bikismatil jabbar. Kami ridho terhadap pembagian al-jabbar. Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan maha kuasa. Kita harus ridho dengan pembagian itu. Tidak boleh kita hasad terhadap orang yang diberikan kelebihan. Tidak boleh. Juga tidak boleh kita merendahkan apa yang kita dapatkan. Harus kita syukuri apa yang kita dapat. Kita ridho dengan pembagian Allah. Kita ridho dengan pembagian Allah. Karena Allah yang memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Bukan kita yang memberikan rezeki kepada orang. Tapi Allah. Allah yang membagi antara saya dan semua yang hadir di sini. Apa yang kita minum hari ini, apa yang kita makan hari ini, itu semua pembagiannya Allah. Kita mungkin hanya berencana, kemarin mungkin besok kita pergi makan. Besok kita minum ini. Itu berencana. Apakah bisa kita minum atau makan? Belum tentu. Kalau Allah tidak kasih. Kemarin kita tidak berencana. Tapi Allah takdirkan hari ini kita makan apa? Allah kasih. Allah kasih. Ini yang harus kita pahami. Bahwa rezeki itu adalah Allah yang membagi. Sehingga kalau kita mau meminta rezeki, mintalah kepada Allah. Kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Inilah faedah-faedah yang bisa kita ambil di kisah ini. Adapun Maryamnya, kisah Maryamnya tersendiri, itu nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ini kisah ibunya saja dulu. Kita cukupkan dulu. Kita masuk di bacaan pertanyaan. Ayo, makan dikit.
sambil saja pertanyaan. Bismillah. Sini ada pertanyaan, Ustadz, apakah keturunan yang soleh atau soleha hanya bisa diperoleh bila kedua orang tuanya juga soleh dan soleha? Tidak. Iya, tidak. Cuman itu tadi kita hanya menjelaskan sebab. Kalau orang tua baik, soleh dan soleha, maka itu menjadi sebab anak itu soleh dan soleha. Iya. Tapi walaupun orang tuanya tidak soleh, dia dapat hidayah, bisa saja. Bisa saja lihat Ibrahim, kita tahu Nabi Ibrahim, bapaknya siapa? Kan begitu. Bapaknya Nabi Ibrahim itu kan Azar, penyembah berhala, pembuat patung. Tapi anaknya Nabi. Nabi, Rasul, Ulul Azmi. Karena keturunan itu, Pak, bukan penentu hidayah. Keturunan itu bukan penentu hidayah, tapi hanya sebab. Hanyalah sebab. Wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, tanggung jawab mendidik anak berada pada ibu dan tanggung jawab menafkahi keluarga, istri dan anak adalah pada bapak. Bagaimana untuk istri yang bekerja? Apakah juga menjadi tanggung jawabnya untuk membantu menafkahi anaknya? Tidak. Tidak ada sama sekali. Kalau istri bekerja dan dapat uang, itu uangnya. Nafkah anak istri tetap kewajiban bapak. Tidak gugur dengan istri bekerja. Cuman kalau istri mau bersedekah untuk anak dan suaminya boleh. Seperti di masa Nabi. Ada sahabat, ya, istrinya kaya, punya penghasilan. Istrinya waktu mau bersedekah, kata suaminya, kami ini lebih berhak kamu sedekahi, yaitu saya dan anak-anak. Maka kata istrinya, nah, enggak. Saya enggak mau sedekah kepada kalian sampai Nabi bilang boleh. Maka pergilah dia bertanya kepada Nabi dan Nabi bilang boleh bersedekah. Tapi sedekah sunnah. Boleh. Kalau istri punya penghasilan, dia bersedekah untuk anaknya, bahkan untuk suaminya, boleh. Boleh hal tersebut. Cuman kalau kita bertanya, nafkah yang wajib, itu kewajiban siapa? Itu kewajibannya suami. Kewajibannya suami. Dan tidak gugur dengan istrinya punya penghasilan. Tidak gugur dengan istrinya punya penghasilan. Dan apakah bapak dalam hal mendidik anak dapat berlepas tangan oleh karena tanggung jawab mendidik anak berada pada ibu? Tidak juga berlepas tangan. Dia tetap mengawasi. Dia tetap bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Cuman dia lebih bertanggung jawab kepada istrinya. Kalau ada istrinya salah, dia bertanggung jawab untuk meluruskannya. Iya. Dan dia bertanggung jawab juga untuk anaknya. Cuman lebih besar kepada ibunya. Suami lebih besar lagi tanggung jawabnya. Anak dan istrinya. Anak dan istrinya. Cuman dalam hal pendidikan, adab, itu ke ibu. Itu ke ibu. Wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukum khitan anak perempuan dalam Islam? Apakah sama wajibnya dengan anak laki-laki? Tidak. Tidak sama khitan, sunat, hukumnya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, khitan hukumnya wajib. Kalau perempuan, sunnah. Perempuan sunnah hukumnya disunat. Tidak wajib. Tidak wajib. Kalau disunat, alhamdulillah. Kalau tidak disunat, tidak masalah. Tidak masalah. Ini bagi perempuan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Saya biasa membaca surat Al-Kahfi pada Kamis malam Jumat. Setelah sholat maghrib. Apakah hal itu sudah termasuk mendapat keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat? Tidak. Karena di dalam hadits hari Jumat. Bukan malam Jumat. Kalau malam Jumat itu ada hadits yang 10 pertama. Surah Al-Kahfi. Dan 10 terakhir. Jadi beda malam Jumat sama hari Jumat. Kalau malam 10 pertama, 10 terakhir. Itu dianjurkan dibaca.
Iya, kalau hari Jumat, 1 surat. Al-Kahfi. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah batasan waktu membaca zikir pagi dan zikir petang? Zikir pagi dari sholat subuh sampai zuhur. Zikir petang dari sholat asar sampai sepertiga malam pertama. Bisa sampai isya. Tahu sepertiga malam pertama kan ada sepertiga malam terakhir, ada sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama itu ya dari maghrib sampai isya. Dari maghrib sampai isya. Wallahualam. Ustaz, bagaimana bisa menjadi kayak karyawan ya, yang baik dan menjadi anak yang baik? Di satu sisi saya tidak ingin membuat orang tua saya merasa sepi di rumah, tapi terkadang ada pekerjaan yang sering membuat saya pulang malam. Iya. Pertama bicarakan dulu dengan orang tuanya Halid, dengan orang tuanya. Itu harus dibicarakan. Kalau orang tua bilang, berhenti kerja, saya lebih butuh kamu, berhenti. Berhenti. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta wa maluk li abik. Kamu dan hartamu itu punya orang tua. Jadi kita ini anak, punyanya orang tua kita. Kalau orang tua kita bilang, saya mau itu mobilmu, kasih, punyanya. Saya mau itu rumahmu, kasih, punyanya Pak, orang tua. Punyanya orang tua. Kalau dia mau diri kita, kita harus berhenti bekerja. Makanya saya bilang tadi, kita bicarakan dengan orang tua. Apakah orang tua kita memang izinkan hal itu atau tidak? Atau tidak? Kalau diizinkan, ya itu tidak apa-apa. Kalau tidak, maka kita dahulukan apa yang dimaukan oleh orang tua kita. Wallahualam. Manakah lebih utama saya turuti? Manakah lebih utama saya turuti? Apakah suami atau ibu saya? Saat ini kondisi ibu saya masuk rumah sakit dan belum minta ditemani. Tapi suami hanya mengizinkan menjaga ibu di siang hari sampai malam saja. Tidak bermalam di rumah sakit. Ya tentunya suami. Kita dahulukan suami. Hanya saja itu awal yang kita harus pahami ya. Ketika seorang perempuan akad, bapaknya serahkan kepada seorang laki-laki. Maka kewajibannya adalah suami. Bukan ke orang tuanya. Bukan ke orang tuanya. Cuman dari sisi lain, kita katakan kepada suami bahwa termasuk berbuat baik kepada istri, kita membantunya dalam hal merawat ibunya, orang tuanya. Jadi itu juga dari sisi lain seperti itu. Jadi kalau kita bertanya ya haknya suami yang kita dahulukan. Haknya suami yang kita dahulukan. Karena suami itu kata Nabi adalah surga dan neraka. Suami itu adalah surga dan nerakanya istri. Cuman dari sisi lain kita kasih tahu juga suami, kita nasihati bahwa kalau kamu membantu suamimu untuk taat kepada orang tuanya, apalagi ada ancaman dari Nabi tidak masuk surga, celaka bagi orang yang hidup orang tuanya tapi dia tidak layan. Ya dia bantu istrinya dalam hal itu. Dan dia akan mendapatkan pahala. Iya, dengan sebab itu nanti juga dia dilayani oleh anaknya. Dia dilayani oleh anaknya. Karena balasan itu tergantung amalan. Kalau kita sekarang melayani ibu kita, bapak kita, nanti juga kita akan dilayani oleh anak kita. Iya, oleh anak kita. Tapi kalau kita durhaka kepada bapak kita, ibu kita, anak juga begitu nanti. Anak juga begitu nantinya. Makanya dibicarakan hal tersebut dengan suami, dengan baik-baik, walaupun keputusannya kembali ke suami. Wallahualam. Ustadz tadi bilang kalau orang tuanya baik maka anak juga baik. Tapi kalau sebaliknya bagaimana Ustadz? Anak kurang baik. Nah itu namanya hidayah. Saya sudah bilang tadi, itu kan semuanya cuman usaha, cuman sebab. Kalau sudah tertulis di Lauh Mahfuz, kalau sebab itu akan menjadi sebab anak kita baik, pasti jadi. Tapi kalau tidak jadi sebab,
Allah tidak tentukan itu. Ya mau kita apa? Kita tidak bisa melawan takdir. Kita tidak bisa melawan takdir. Wallahualam. Kita baca lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukum kita memberi seorang uang dengan niat sedekah saja? Karena saya memiliki urusan yang melalui pihak tersebut. Kalau saya tidak kasih, urusan saya dipersulit. Jadi saya berikan saja dengan menganggap hal tersebut sedekah. Oh, ini bahaya ya. Kalau ini kita berbicara urusan tadi persulit, nanti bisa kita sogok ini. Begini saja. Daripada kita kasih orang, tapi ternyata kita sogok, cuma niat saja sedekah, itu kan tidak boleh, itu namanya hilah. Orang Yahudi yang berada di pinggir laut itu diubah menjadi monyet karena dia tipu dayanya. Maka kita lihat saja seharusnya kalau itu memang hak kita, urusan itu kita diperlancar kemudian dia persulit, kecuali dengan menyogoknya, tidak ada masalah kita sogok dia. Daripada kita dipersulit padahal itu memang punya kita. Hanya saja dia persulit, dia memang yang mau disogok. Dia memang mau disogok. Iya. Itu untuk mengambil hak tidak ada masalah. Untuk mengambil hak tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Apa Ustaz, bagaimana hukum berbohong kepada teman ingin meminjam uang demi menjaga silaturahmi agar tetap baik ke depannya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan kita bagus ucapkan dengan ucapan-ucapan umum. Kita bilang lagi tidak ada misalnya. Maksudnya tidak ada untuk dia, untuk yang lain ada. Begitu. Lagi tidak ada. Atau lagi dipakai. Tidak ada masalah. Iya, boleh. Iya, itu namanya untuk menjaga mudarat yang lebih besar. Kadang-kadang itu seseorang kalau meminjam, ketika dia tidak bisa bayar atau sengaja tidak bayar, itu merusak hubungan. Tadinya sering baku WA, sekarang kalau di WA tidak dibalas. Iya, akhirnya hanya baku status, perang status. Akhirnya tadinya berutang hanya 2 orang yang tahu, sekarang ditahu oleh semua dunia. Itu tidak, jangan. Jadi kalau kita tahu ini akan merusak hubungan, jangan dikasih pinjam. Jangan dikasih pinjam. Apakah ada porsi pembagian nafkah suami untuk istri dan anaknya dan saudara-saudaranya? Misalkan, masihkah menjadi tanggung jawab seorang anak laki-laki terhadap saudaranya untuk membantunya? Biarpun saudaranya tersebut sudah berkeluarga, tidak ada lagi kewajiban kalau sudah berkeluarga. Kalau sudah berkeluarga, sudah bisa bekerja, tidak ada lagi kewajiban saudara untuk menanggung nafkahnya. Iya. Menanggung itu wajib kalau masih kecil. Saudaranya masih kecil, belum balik, belum bisa bekerja. Itu ada kewajiban di situ. Kalau sudah, apalagi sini di pertanyaan, sudah bekerja, tidak ada kewajiban. Kalau mau membantu, silakan. Kalau tidak, hanya sunnah, anjuran. Anjuran. Karena Nabi mengatakan ketika ditanya tentang sedekah, kata Nabi, ibda binafsik. Mulai dulu dengan dirimu. Mulai dulu dengan dirimu. Kemudian siapa lagi? Man ta'ul. Siapa yang kamu wajib biayai? Istrimu, anakmu. Kemudian setelah itu al-akrab, al-akrab. Ya, yang dekat, kemudian yang dekat lagi. Begitu yang disebutkan. Begitu yang disebutkan. Iya. Adapun kalau kita bertanya, berapa batasan, adakah batasan porsi nafkah suami untuk istri dan anak? Tidak ada. Yang luas rezekinya, luaskan. Yang sempit rezekinya, sempitkan. Allah cuma bilang begitu. Liyunfiqu sa'atin min sa'ati. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah orang memiliki kelapangan berinfak kepada memberikan belanja kepada anak dan istrinya sesuai kelapangannya. Tidak ditakar berapa. Lapangkan. Kalau rezekinya lagi banyak,
kasih banyak istrinya. Kalau rezekinya lagi sempit, kasih sempit istri. Tergantung masuk. Tergantung yang masuk. Iya, dari rezekinya suami, wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah anak yang durhaka sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz? Sudah. Semua tidak ada yang keluar dari takdir. Semua sudah ditakdirkan dalam Lauhul Mahfuz. Iya, yang durhaka dan yang taatnya. Semuanya. Mungkin saya kelewatan informasi. Apa Ustadz? Mungkin saya kelewatan informasinya. Kenapa Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria? Karena meninggal orang tuanya. Dan waktu itu ada kisah setelahnya sebenarnya. Cuma kita tidak sebutkan. Kan itu sudah kisahnya Zakaria. Jadi ketika Maryam meninggal orang tuanya, bapak dan ibunya, menjadi anak yatim. Jadi anak yatim. Maka paman-pamannya semuanya mau menjaganya. Maka mereka melakukan qur'ah. Mengundi. Siapa yang berhak memelihara Maryam? Orang dulu, Pak, orang baik. Mengundi siapa berebut untuk mengasuh anak yatim. Akhirnya mereka undi, yang keluar undiannya Zakaria. Kita bisa baca di lanjutan surat Ali Imran tadi. Karena kisah setelahnya itu tentang siapa yang mengasuhnya. Kemudian berikutnya, apa yang harus dilakukan jika seorang makan daging unta? Kemudian dia pergi sholat. Dia mengetahui bahwa itu daging unta setelah itu. Kata Nabi, ketika ditanya tentang memakan daging unta, apakah kami berwudu dari memakan daging unta? Kata Nabi, na'am tawaddu anha. Betul, kamu wudu darinya. Makan daging unta batalkan wudu. Memakan daging unta itu membatalkan wudu. Jadi kalau kita sudah makan daging unta, harus berwudu. Baru kita sholat. Baru kita sholat. Batal sholat tak kalau sholat habis makan daging unta? Iya. Wallahualam. Jika kita sholat di depan Ka'bah, apakah pandangan kita ke tempat sujud atau menghadap Ka'bah? Ka'bah. Ketika kita sholat di Ka'bah, pandangan kita ke arah Ka'bah. Bukan ke tempat sujud. Mungkin kita bisa lihat secara langsung imam-imam Masjidil Haram Makkah, itu pandangannya ke depan. Pandangannya ada ke depan. Iya. Pertanyaan terakhir, setelah itu kita tutup. Kalau suami meninggalkan rumah, kurang lebih 2 tahun tanpa batas, apa yang sebaiknya istri lakukan? Tunggu sampai 4 tahun. Kalau suami meninggalkan rumah ya, tanpa ada kabar ya, itu syaratnya. Tidak ada kabarnya, tiba-tiba hilang. Maka tunggu 4 tahun. Kapan tidak ada berita selama 4 tahun, maka dia dianggap orang hilang. Suami istrinya tadi boleh menikah. Sudah boleh menerima laki-laki lain. Tapi 4 tahun tanpa berita. Adapun suami tak pergi, tapi kita tahu di mana. Ya kalau ini kita tanyakan, kita ajukan di KUA, ke pengadilan. Kalau dia tidak memberikan nafkah lahir dan batin, kita bisa ajukan khulu', kita bisa ajukan perceraian. Wallahu alam. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.